Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau nge-vlog yang paling dinanti-nantikan sama teman-teman. Itu perjalanan percintaan saya menemukan suami saya yang sekarang. Jadi kembali lagi ya cerita masa waktu kecil, oke? Jadi saya itu dari pernikahan bapak dan ibu saya ini anak tunggal. Dan saya lebih banyak spending waktu dengan ibu saya ketimbang dari bapak saya. Apalagi pas bapak saya meninggal. Jadi ibu saya itu seseorang yang keras ya. Jadi waktu saya masih kecil itu saya atau enggak lah teenager, waktu saya masih SMA saya itu tidak boleh pacaran. Jadi kalau mama saya bilang kamu keluar boleh tapi kamu harus di rumah jam 9, ya harus jam 9, kalau nggak bakal dibukain pintu. Sampai pun jendela itu dobrak nggak akan beliau bukakan pintu. Jadi masih ingat nih ya waktu zaman sekolah dulu. Jadi waktu SMA ya saya itu paling senang, maksudnya bukan saya, jadi kita ada teman-teman lah, sahabat-sahabat waktu masih di SMA paling suka itu kalau kita sudah pulang sekolah. Karena waktu itu zaman-zamannya tambang di Bontang, jadi banyak sekali pendatang-pendatang dari luar daerah masih muda-muda bekerja di Bontang. Nah kebetulan pas saatnya pulang sekolah itu mereka itu pada ini nunggu bus jemputan di jalanan. Jadi kita ini pokoknya kalau udah pulang sekolah itu ya udah jalan aja, nggak tahu kemana arahnya, mondar-mandir, cuma ini mau cuci-cuci mata. Jadi kalau udah ya gitu, kalau udah disiul-siulin ya sama mereka tuh sedung banget, serasa kayak putri Indonesia dalam sesaat. Saking mama saya kerasnya teman-teman ya, dulu pernah sekali itu saya jadi saya dan akhirnya ya teman-teman saya itu pada banyak itu yang pacaran sama orang tambang waktu itu. Jadi kebetulan itu ada sama teman saya, jadi teman pokoknya lah semua geng saya, pokoknya nggak bisa saya sebutkan namanya ya. Nah kebetulan pada saat itu pernah sekali saya dan sahabat saya namanya W ya, kami ini PDKT sama orang tambang. Cakep lah orangnya, bening juga. Itu kebetulan mereka tuh adik kakak. Jadi teman saya itu pacaran sama adiknya, bukan pacaran, PDKT sama adiknya, aku PDKT sama kakaknya. Bayangkan teman-teman ya, waktu PDKT itu ibu saya tuh sampai datang ke rumah dia bilang, "Hey, jangan pacaran sama anak saya, jangan ganggu anak saya, biarkan dulu anak saya sekolah." Sejak saat itu sejak saat itu saya tidak berani lagi dekat dengan cowok ya, jadi fokusnya untuk belajar aja. Setelah saya lulus SMA itu saya tidak karena kan bapak saya sudah tidak ada, jadi saya memang fokus saya itu untuk bekerja dan untuk menghidupi mama saya, karena kalau bukan saya siapa lagi waktu itu, karena mama saya memang selama itu sudah bekerja keras sekali. Jadi saya bilang lah sama mama saya, udahlah nggak usah bekerja dulu. Jadi saya betul-betul tanggung jawab ke orang tua saya, ke ibu saya. Nah, jadi teman-teman nanya, pertama kali ketemu suami di mana? Oke. Jadi pertama kali saya ketemu suami saya itu di Bontang. Jadi di rumah di kampung saya ya, kalau saya bilang di kampung saya, di kota saya. Jadi ceritanya begini. Pada saat itu kayaknya job yang keberapa, yang sekian, saya nggak tahu, yang keempat atau yang kelima. Junokal yang sekarang Chevron, mereka ada project di Bontang. Dan tempat kerja suami saya itu dapat project itu. Nah, tetapi tidak semua orang dikirim sama mereka. Jadi yang cuma key people-nya ya. Jadi contohnya mungkin yang menangani operasi aja yang dikirim. Jadi semua manpower kayak labor, driver, orang-orang office boy, semua itu ditanangi bahasa kasarnya di outsourcing ya. Nah, saya itu bekerja di company yang di outsourcing itu. Di situ saya ketemu suami saya, tapi tidak ya, karena waktu itu gini teman-teman. Oke, bayangkan saja kita ini dari kota kecil Bontang. Pada saat itu project itu banyak sekali bulenya.
Aduh, mata sakit. Jadi bayangkan aja ya, saya kan orang kampung, terus itu didatangin banyak bule-bule. Aduh, mau mau yang apa, kulitnya merah, kuning, coklat, hijau, biru, hitam, semuanya ada. Jadi banyak banget. Jadi mereka itu semuanya pemain India itu banyak. Jadi bukannya cuma 2 3 orang, banyak puluhan teman-teman. Waktu itu saya ingat sampai saya hampir menangani 100 orangan loh. Apa, expert player. Nah, jadi saya adalah sebutir pasir di padang gurun. Oke, nah waktu itu juga kebetulan bos saya ya, gini, waktu di kantornya itu kan modelnya itu ya, dia nyewa ruko. Jadi ruko itu cuma disekat-sekat pakai triplek gitu teman-teman. Jadi ini kantornya PM, ini kantornya survey department, baru HC, baru QC ya. Jadi cuma disekat. Kebetulan saya itu bekerja sama PM. Aduh teman-teman, bos saya pusing kepala. Satu dari Chili, satu dari Australia. Aduh, yang dari Australia itu yang paling tercetar banget, baik banget. Jadi ingat waktu saya belum kerja sama beliau ya, saya kan cuma berteman. Jadi kita itu ajak itu apa, expert itu jalan-jalan lah, mengenal apa, tahu kota Bontang. Jadi waktu saya ketemu pertama kali, saking bodohnya ya, saking bodohnya. Jadi aku salaman kan sama bosnya itu, baru saya bilang, aduh kenapa orang Australia ganteng-ganteng semua. Jadi aku tuh tahu-taunya apa teman-teman? Ternyata dia itu bos besar. Oh my god. Jadi aku sampai taunya aku kerja ya, kerja kan aku pertama kali kerja ke departemen HC. Oh ternyata dia kantornya yang paling ujung. Oh my god, dia malu, sampai situ teman-teman, malu sekali. Tapi saya dari HC sebentar saya langsung diangkat kerja sama beliau PM. Jadi saya sekantor itu, bayangkan teman-temannya, kantornya kecil ya. Dia di ujung sana, satu PM dari Chile namanya Pak D. Oh Pak D itu pokoknya. Dan Pak D, Pak C itu depanan sama aku, jadi cuma berhadapan. Jadi teman-teman kalau untuk apa, melirik-lirik suami saya itu, mata saya sudah kabur saat itu, karena tiap hari di depan saya itu bikin katar ke mata ya, nggak, pokoknya tapang-tapangnya udahlah. Jadi terus tiap pagi ya aku ketemu terus sama bule-bule, karena kita kan setiap pagi itu ada safety meeting. Jadi jam 6 pagi itu saya sudah harus di kantor, mereka sudah di sana. Jadi kita apa, briefing ya pagi-pagi. Jadi saya tiap hari itu memang kelihatannya orang bule, termasuk saya lihat dia itu hampir tiap hari, tapi tidak berlalu begitu saja lah ya, kata kasarannya. Kalau nggak salah itu zaman-zaman itu, kalau nggak salah itu tahun 2003 kah atau tahun 2002, nggak ingat lah. Saya harus lihat lagi surat-surat di dokumen-dokumen di kamar saya, di kantor saya. Nah, saya ketemunya sama suami saya yang kedua kali itu di Singapura, oke. Dan di Singapura itu saya dekat, ketemu, bukan dekat ya. Jadi saya lebih kenal lebih jauh, baru kami dekat, baru kami di situ serius untuk pacaran. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin teman-teman pengen tahu, kok bisa saya sekarang ini di Amerika? Bagaimana ceritanya saya bisa apa, terdampar di negara ini, oke? Jadi apakah suami saya memboyong saya di sini ya? Kata-kata apa, bahasa kita ya, bahasa yang gampang dimengerti. Jadi saya itu ke Amerika bukan dibiayain sama suami saya, ya. Jadi saya ke Amerika itu sebagai international student. Nanti saya ada di sini paspor, saya akan tunjukkan. Jadi saya ini, goal saya ini dari vlog saya itu, selain teman-teman mendengar cerita saya, teman-teman juga dapat info yang mungkin bisa bermanfaat. Jadi bukannya cuma cerita saja, makanya setiap saya buat vlog itu saya betul-betul harus persiapan dulu kira-kira apa informasi yang teman-teman bisa dapat dari vlog saya. Oke, jadi saya ke Amerika itu bukan karena bukan pakai fiancé visa atau saya menikah, saya diboyong, saya diajak ke Amerika untuk dinikahkan, tidak. Jadi saya ke Amerika tujuan saya itu sekolah ya. Saya waktu itu pacaran sama suami saya baru beberapa tahun, baru kami akhirnya menikah ya. Jadi kami menikah itu 2015 ya, 2015. Dan mungkin teman-teman kepo ya, kok bisa ya anak pembantu terdampar di Singapura bertemu sama si bule. Terus lah,
kok bisa ya anak pembantu bisa membiayai atau ongkos sendiri lah kasarannya. Karena waktu itu saya membiayai pesawat saya, pengurusan visa-visa semua saya yang tanggung. Jadi pas yang pada kepo-kepo itu ya, kok bisa loh ada duit ini perempuan ini ya, cuma anak desa, anak kampung bisa ke sekolah ke luar negeri. Nah, tunggu di vlog-vlog berikutnya. Inilah teman-teman, seperti ini visa di Amerika. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini B1 sama B2. Kalau B1 itu untuk bisnis, B2 itu untuk turis ya. Nah, ini diisunya kan 2012 ya. Nah, kalau kita masuk di Amerika, di STEM ya, kita dibilangin itu visanya apa masuknya ke Amerika. Nah, teman-teman bisa lihat saya 2012 itu pakai B2. Kalau bisa teman-teman lihat ya, ini adalah F1. Lihat F1. Jadi F1 itu visa untuk pelajar. Nah, teman-teman bisa lihat ini diisunya 2013 di Jakarta, dan inilah tahun saya masuk di sini. Coba lihat, F1 visa kan dibilang di sini, ditulisnya F1 visa. Ini tahunnya saya masuk 2013. Jadi saya bisa dikonfirm ya, ada bukti-buktinya kalau saya di sini bukan diboyong atau dibayarin sama suami saya masuk ke Amerika. Jadi saya berangkat sendiri ke sini sebagai pelajar di Amerika. Oke, sekian dulu vlog saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi yang kepo-kepo kemarin sudah dapat jawabannya. Thank you.